Om Swastiastu. Selamat malam pemirsa, senang sekali kembali menjumpai Anda dalam Wacana Publik. Kali ini bersama saya Friska Aswarini. Pemirsa, bicara mengenai pajak bumi dan bangunan tentu bukan sesuatu yang asing bagi sebagian dari kita. Jika dulu pengelolaan pajak bumi dan bangunan di sektor pedesaan dan perkotaan dilakukan oleh pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah, maka kini sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah daerah. Sejauh apa kesiapan dari pemerintah daerah dalam menghadapi hal ini dan apa pula keuntungan, tantangan serta peluang yang dihadapi oleh masyarakat Bali akan kita bincangkan bersama dengan 4 tamu istimewa saya yang telah hadir di studio TVRI. Yang pertama yakni dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jembrana, Bapak Idewo Gede Kusuma Antara SEMSI, kemudian Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar, Bapak Putu Gede Bayangkara SHMH, Kepala KPP Pratama Tabanan, Bapak DRS Mas Dandi Kusdaya MM, Kepala KPP Pratama Gianyar, Insinyur DWW Raharjo MSI. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam. Senang sekali bisa hadir di sini dan kita juga mengawali perbincangan yang hangat dengan Sekopade Liang. Menarik sekali dan bicara mengenai pajak bumi dan bangunan. Mungkin saya dari Pak Dandi dulu ya. Barangkali ada juga masyarakat yang belum begitu paham. Sebenarnya apa saja pajak bumi dan bangunan itu, terutama terkait dengan sektor pedesaan dan perkotaan? Jadi pajak bumi dan bangunan itu terdiri dari sektor pedesaan, sektor perkotaan, sektor pertambangan, dan sektor perkebunan. Untuk saat ini yang diserahkan kepada pengelolaannya kepada kabupaten pemerintah daerah tingkat 2 adalah sektor pedesaan dan perkotaan. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah disingkat oleh Undang-Undang PDRT. Yang kedua, dasar hukumnya adalah Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan yang tertuang dalam Peraturan Nomor 213 PMK 07 2010 dan Nomor 88 Tahun 2010. Yang ketiga adalah Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per 61 PJ 2010 tentang tata cara kesiapan pengalihan PBB P2 sebagai pajak daerah. Maksud dan tujuannya adalah untuk penguatan lokal taxing power dan strategi dan memperluas basis pungutan daerah, yaitu penetapan tarif maupun memperluas objek pajak dan lain diserahkan ke daerah. Ya, bicara mengenai pajak bumi dan bangunan sebenarnya adalah salah satu jenis pajak yang paling akrab nih dengan masyarakat khususnya di Bali sendiri. Kalau Bapak sendiri memandang mengapa sampai ada keputusan untuk pengalihan pengelolaan pajak ini dari yang awalnya bersama dengan pemerintah pusat hingga akhirnya oleh daerah sepenuhnya? Silakan Bapak. Terima kasih. Selamat malam para pemirsa TVRI yang berbahagia di rumah maupun yang ada di studio. Jadi seiring dengan Undang-Undang Nomor 32 tentang pemerintahan daerah, di situ disebutkan bahwa ada beberapa kewenangan yang dilimpahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dan untuk mendukung pemerintahan daerah itu diperlukan biaya. Salah satunya adalah dari pajak ini. Jadi pajak bumi dan bangunan, selain itu juga ada BPHTB sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 di pasal 1 di huruf 77 dan 81 disebutkan bahwa paling akhir untuk pajak bumi dan bangunan itu diserahkan ke pemerintah daerah pada awal 2014 ini. Jadi salah satu tujuannya adalah sebagai sumber biaya dari pemerintah daerah untuk mengelola pemerintahan daerah. Memang sebelumnya sumber biayanya kurang gitu Pak ketika dikelola bersama dengan pemerintah pusat? Sebenarnya kalau menurut ketentuan yang ada sebelumnya bahwa pemungutan pajak bumi dan bangunan itu sebenarnya dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah yang hampir seluruhnya sudah diserahkan ke pemerintah daerah hasil pemungutannya. Tetapi dalam hal ini sejak Undang-Undang 2008-2009 itu kewenangannya dilimpahkan juga. Selain hasil dari pemungutannya, kewenangannya juga dilimpahkan ke pemerintah daerah. Mungkin dibilang kurang juga tidak ya, tapi ini adalah merupakan salah satu dari undang-undang
tujuan dan maksud dari Undang-Undang 32 tadi tentang pemerintahan daerah. Selain diberi kewenangan, juga pemerintah daerah diberikan ini loh sumber dana yang bisa digunakan untuk mengelola pemerintahan daerah. Jadi kalau sebelumnya ada bagi hasil antara pemerintah pusat dan daerah, ya, setelah itu sepenuhnya ke daerah, Pak? Sepenuhnya ke daerah. Termasuk wewenangnya juga ya? Iya, termasuk pengelolaan dan kewenangan. Baik, ya. Bapak, kalau misalnya kita melihat dari segi wewenang ketika telah diambil oleh pemerintah daerah pengelolaannya, lantas dari pusat sendiri ada tidak wewenangnya Pak terkait dengan pengelolaan PBB 2 ini? Sementara kewenangan itu kan sudah diserahkan sesuai dengan Undang-Undang 28. Tetapi secara mekanisme sudah diregulasikan di daerah dengan ditindaklanjuti dengan sebuah perda dan perpu sebagai teknis daripada pemungutan pajak itu sendiri. Namun dari pusat itu terus juga sebagai pembina, karena maklum saja kami baru saja diserahkan ya 2 hari yang lalu pada tanggal 24. Tapi ketika itu diserahkan kami perlu bimbingan juga terhadap bapak-bapak yang ada di DJP itu sendiri. Nah, kenapa? Kami secara teknis masih sangat kurang sekali tentang SDM-nya, terutama terhadap tenaga-tenaga ofisial penafsir terhadap pajak itu sendiri. Karena apa? Karena kami baru melaksanakan tentang itu dan penerimanya baru 2 hari. Jadi kalau di daerah sendiri sebenarnya pemerintah daerah berkoordinasi dengan siapa saja, Pak? Kalau masalah PBB tetap saja kepada pemerintah pusat, khususnya adalah DJP, yaitu Kanwil Pajak. Selalu kami berkoordinasi karena kami dalam tahap belajar. Baik Pak Dewa, kalau bicara mengenai kesiapan pemerintah daerah dan kota di Bali, sekitar tahun 2013 ada beberapa kabupaten yang memang telah cukup siap lah dalam menghadapi pengalihan pengelolaan ini. Itu dari kabupaten mana saja Pak, dan yang belum juga dari mana saja Pak Dewa? Terima kasih. Kebetulan kami di Jemberana sudah mulai pelaksanaan pengalihan PBB 2 mulai 2013. Sejak 2013. Sedangkan kami sudah melakukan persiapan mulai tahun 2011. Kita sudah menerbitkan perda tentang PBB 2 nomor 12 tahun 2011. Persiapannya kedua tentang SOP-nya, standar operasional prosedur, dengan Perbuk nomor 31 tahun 2012, sehingga pelaksanaannya mulai 2013 penuh. Berarti sudah siap waktu itu menjalankan dari PBB 2 itu. Ya, bersama dengan kabupaten mana saja Pak selain Jemberana yang telah siap? Kemarin Kabupaten Badung, Denpasar, sama Tabanan. Mengapa bisa kabupaten itu saja yang telah siap sementara yang lainnya menyusul 2014 ini Pak? Karena amanat undang-undang Pak, Undang-Undang 28 2009 tadi, pemerintah daerah se-Indonesia wajib 2014 harus. Kami sudah mendahului daripada persiapan, baik daripada tadi regulasinya, strukturnya udah, sehingga 2013 kita sudah siap melaksanakan dari PBB 2 itu. Oke, dan saya kembali lagi nih ke Pak Dandi perihal PBB ini sendiri. Sebenarnya selain peningkatan PAD untuk masing-masing daerah, apalagi keuntungan untuk masyarakat Bali ketika pengelolaannya dilakukan oleh daerah bukan pusat? Yang paling penting mungkin memperbaiki sistem pengelolaan dan yaitu meningkatkan kualitas penggunaan hasil pajak PBB-nya itu sendiri. Sehingga dengan meningkatkan kualitas dan memperbaiki sistem itu, dan daerah juga merasa bahwa itu seluruh hasilnya buat daerah, sehingga efektivitas maupun efisiensi saya kira lebih terjamin. Saya kira itu mungkin lebih Pak anunya mungkin Pak. Ya. Selain itu mungkin juga untuk dalam rangka pelayanan ya. Kalau selama ini mungkin pemerintah pusat jangkauan wilayahnya mungkin tidak di setiap kabupaten ada kantor pajak bumi dan bangunan atau kantor pajak Pratama, dengan dialihkan ke Pemda, automatically pelayanannya jadi lebih meningkat karena masyarakat misalnya seperti di KPP Pratama Gianyar wilayahnya kan membawahi
4 kabupaten ya, Gianyar, Bangli, Klungkung, dan Karangasem. Nah, dengan diserahkannya kepada Pemda, masyarakat wajib pajak Karangasem tidak perlu lagi datang ke Gianyar untuk memperoleh pelayanan PBB. Itu salah satunya. Ya, dan kalau misalnya ada satu peningkatan kualitas, peningkatan pelayanan, apa tarifnya juga meningkat juga nih Pak? Kalau menurut Undang-Undang 28 nomor 2009 itu bahwa tarif maksimum adalah 0,3, jadi 0,3%. Nah, untuk selanjutnya mungkin diserahkan ke masing-masing pemerintah daerah, tapi batasan maksimumnya sudah ada gitu. Jadi mungkin nanti masing-masing kabupaten itu ada perda atau mungkin peraturan bupati yang mendukung berapa dikenakan tarifnya. Baik, dan bagaimana sebenarnya dasar pertimbangan dalam menentukan tarif atau mungkin NJOP tersebut sehingga tidak terjadi satu gejolak yang signifikan dalam masyarakat? Seandainya memang ada perubahan-perubahan tertentu. Kalau di Gianyar ya, kami di Gianyar sudah menyikapi itu, tapi tetap mengacu kepada apa yang pendahulu kami adalah sebelum itu diserahkan itu sebagai acuan kami, sehingga nanti ke depan mungkin dengan acuan ini dulu kita pakai, setelah itu kita sebagai bahan evaluasi untuk tahun berikutnya kita akan rubah. Kenapa? Karena secara teknis ya itu kan sangat rumit sekali. Itu memerlukan sebuah tenaga, adanya tenaga sebuah profesionalisme dalam hal ini adalah pejabat penilai, itu sangat sulit sekali. Dan mereka secara teknis mengetahui tentang itu, walaupun secara kemudahannya itu adalah daerah itu sendiri mengetahui tentang teknisnya wilayahnya, tetapi dalam hal ini adalah penentuannya tentu melalui sebuah evaluasi. Ya, mungkin itu yang saya anggap. Iya. Kalau Gianyar memang baru mulai ya Pak ya, tahun ini dan ini kami adalah limpahan yang kedua. Limpahan yang kedua. Karena kemarin adalah teman saya seperti Jemerana sudah, setelah itu 2013 ya Gianyar, tapi Gianyar sudah siap tentang itu. Ya. Kalau dari pemerintah Jemberana sendiri yang memang sudah berpengalaman dibanding dengan Gianyar misalnya, bagaimana kemudian Bapak melihat faktor-faktor yang menentukan akhirnya ada perubahan tarif dan segala macamnya, karena masyarakat pasti tentu ingin tahu mengenai masalah pembiayaan ini seperti itu. Apa saja faktor-faktor yang mendasari kalau memang terjadi perubahan tarif di Jemberana khususnya? Kalau kami tetap NJOP-nya ngacu terdahulu Bu, dari DJPK, Direktorat Jenderal Pajaknya, karena kami juga tenaga SDM-nya terus terang penilainya belum sama sekali di Jemberana juga belum ada. Misalnya tenaga profesional untuk penilaian pajak bumi dan bangunan itu, kami tetap ngacu di DJP, sedangkan terkait dengan tarif terus terang kami mungkin rendah. Karena perda kami pakai 0,1 ya. 0,1%. Iya. Kalau untuk sosialisasinya kepada masyarakat sendiri bagaimana Pak? Karena Jemberana kan memang lebih awal dibanding kabupaten yang lainnya seperti Gianyar. Kalau kita sosialisasinya tetap Pak, kita sosialisasinya per kecamatan kemarin. Per kecamatan sosialisasi terkait dengan PBB P2 ini. Dan sampai kami langsung ke desa-desa juga menginformasikan baik melalui radio juga kemarin biar masyarakat paham dan tahu, karena sudah limpahan PBB P2 udah ke kabupaten, otomatis masyarakatnya kan pelayanannya kita lebih dekat daripada waktu kemarin di pusat. Komunikasinya terlalu jauh. Kemudian kami di bawah KPP Pratama Tabanan nggak jauh. Yang jelas dengan di kabupaten pelayanannya lebih dekat dan lebih cepat. Nah, kalau dari Bapak sendiri sebagai kepala dari KPP Pratama Tabanan, sejauh ini apa kinerja yang telah dihasilkan Pak dari tahun 2013 hingga kini sudah masuk ke 2014? Jadi sebetulnya tadinya ada tugas tanggung jawab DJP yang diserahkan kepada daerah sesuai dengan jadwal, yaitu kompilasi mengenai SK tentang penetapan NJOP-TKP itu tanggal 15 Desember sebelum tahun pengalian. Jadi sehingga pada 15 Desember tahun 2012 kami telah menyerahkan NJOP-TKP-nya. Juga
tanggung jawab backup PBB P2-nya kita serahkan tanggal 10 Desember sebelum tahun pengalihan. Jadi jadwalnya seperti itu. Terus jadwal yang ketiga adalah percepatan penyelesaian pelayanan PBB P2 harus terselesaikan tanggal 31 Desember sebelum tahun penyerahan. Sehingga seperti Jemberana 31 Desember 2012 sudah kami selesaikan penyelesaian pelayanan PBB-nya. Yang kelima adalah pengambilan belangko STTP pada pos yang dicabut dan penunjukannya menggunakan berita acara itu harus telah selesai pada 5 Januari tahun pengalihan. Jadi 5 Januari 2013 kami telah menyerahkan berita acara dan ditandai oleh Bupati dan kami sebagai wakil dari DJP telah berita acara untuk melaksanakan tanggung jawab itu sudah kami serahkan tanggal 5 Januari. Oke. Dan dari tahun 2013 hingga sekarang, sebagaimana disampaikan oleh Pak Dewo dari Jemberana tadi, apakah sudah terasa sekali manfaat dari pengalihan ini dalam arti memang memberikan satu peningkatan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat dalam menangani hal-hal terkait PBB? Apa memang sudah terasa sekali atau masih belum? Seharusnya sudah terasa sekali. Karena biasanya mereka harus datang ke Tabanan, dari Jemberana harus datang ke Tabanan. Sekarang sudah bisa diselesaikan di Jemberana seharusnya. Tapi saya pikir dan sampai saat ini nggak ada keluhan dari sampai sekarang belum ada. Dari Jemberana, berarti apa yang seharusnya telah dilaksanakan secara baik oleh Kabupaten Jemberana. Ngomong-ngomong mengenai masalah PBB P2 atau di sektor perdesaan dan perkotaan, sebenarnya masalah apa yang paling sering muncul, Pak, yang kemudian ketika terjadi pengalihan akhirnya mungkin akan lebih cepat penyelesaiannya? Terima kasih. Jadi kesiapan pemerintah daerah dalam hal ini mungkin bisa dua ya, dari segi SDM dan sarana dan prasarana. Kalau sarana dan prasarana yang harus disediakan memang terutama mungkin tempat pelayanan, terus komputer dan peralatan teknis lainnya lah, itu yang memang harus disiapkan. Dan kebetulan memang di Gianyar, terutama di Dispenda Gianyar, mereka sudah sangat siap gitu, bisa dibilang 90%, tinggal mungkin pembenahan sedikit aja sudah bisa running well. Karena saya lihat Gianyar termasuk di dalamnya sudah kerjasama dengan BPD Bali dalam hal untuk pembayaran PBB biar bisa online gitu. Jadi itu sudah salah satu menarik sekali ya, lebih transparan, akuntabel gitu. Sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat gitu. Saya rasa itu. Kemudian kalau dari segi SDM memang kita lihat masih ada kekurangan di sana sini, tetapi kami sebagai saudara tua lah dibilang gitu, siap membantu memberikan supervisi kepada pemerintah daerah Gianyar. Tapi secara keseluruhan memang saya rasa bisa lebih baik lah ke depannya bila ditangani oleh pemerintah daerah. Seperti itu ya. Kalau dari masyarakat sendiri biasanya keluhan-keluhan apa atau problem-problem apa yang diajukan kepada pemerintah terkait dengan PBB ini, Pak? Sementara ini saya lihat dulu ya. Kalau PBB ini diserahkan ke daerah kan adalah sebuah berkah dan musibah. Peluang dan tantangan ya. Iya, peluang dan tantangan. Berkahnya kita bisa menikmati itu, tapi musibahnya ketika itu tidak terpenuhi target, ya menjadi celaka bagi kita. Kalau dulu kita kan sudah dipatok, oh kamu ini pungut pajak, tapi mampu tidak mampu saya serahkan uang. Tapi sekarang enggak. Bagaimana inovasi kita di daerah? Maka justru itu Gianyar sudah siap tentang itu. Pertama, saya mengadakan kerjasama dengan DJP dalam hal misalnya berita acara penyerahannya, yaitu termasuk tata cara bagaimana penilaian itu di daerah, termasuk peta bloknya. Tentu kami dari DJP juga memberikan sebuah bimbingan. Kedua, bagaimana cara pengelolaan utangnya, piutang. Itu tagihan. Ketika pajak itu terdahulu yang dipungut oleh KPP pertama, dan ketika diserahkan kepada daerah kan merupakan tagihan yang tidak terbayar. Harus ditindaklanjuti juga. Harus ditindaklanjuti. Itu kan sebuah
barangkali itu kita bisa buat sebuah musibah bagi kita. Ya. Tapi oleh karena itu sebuah amanah undang-undang, tentunya kita harus bersih tentang itu, bagaimana cara menyikapi itu. Ya. Nah itu. Dan kedua, bagaimana caranya supaya ini tidak menimbulkan sebuah konflik dan penafsiran yang bukan-bukan dengan masyarakat, apalagi itu masalah pemungutan pajak. Betul. Yang tentunya aksesnya sangat dekat sekali dengan masyarakat yang terdepan. Bali terkenal dengan tanah-tanah yang sangat lokal jenisnya sangat tinggi. Kalau mungkin di Bali Timur itu adalah tanah ayahan desa, tanah pekarangan desa, yang tentunya itu kita harus lindungi dengan sebuah regulasi hukum atau aturan atau norma yang mungkin yang kita bisa buat, sehingga nanti lokal jenis kita bisa bertahan. Apa sih yang menjadi keunggulan Bali itu adalah kan adat istiadatnya, tentu sebagai dukungan yang sangat tinggi. Ketika itu pariwisata itu sebagai industri pariwisata yang tentunya akan berdampak kepada, dan Gianyar memang sebuah, kalau kita bilang sebagai gulanya, semut banyak datang ke Gianyar. Jadi, nah justru itu investor-investor itu kalau kita lihat petanya Bali ya, mungkin kita ke barat itu agak sulit. Kenapa? Kalau ke timur itu ada dengan dibukanya jalur Tugas Mantra akan bermanfaat bagi kita, khususnya Gianyar. Dan ketika itu nanti tata cara pemungutannya, Gianyar itu sudah kerjasama dengan BPD, itu khususnya dalam pajak online sebagai akuntabilitasnya kita. Dan dukungan-dukungan itu tentunya kita harus siapkan dengan sebuah SDM yang sangat matang. Ya mungkin itu yang saya dapat sampaikan terhadap Gianyar. Baik, sangat menarik sebenarnya yang disampaikan oleh Bapak tadi, karena tanah di Bali kan bukan hanya sebagai satu katakanlah komoditas atau sebagai salah satu modal, tapi juga terkait dengan adat istiadat Bali, terutama dengan kebudayaan agraris kita yang memang masih coba untuk dibangunkan. Saya tambahkan sedikit ya. Ketika tanah ayahan desa itu sebagai fungsi sosial, salah satunya mereka memiliki suatu kewajiban di desa, itu kita harus lindungi. Kenapa? Karena di desa itu dia memiliki suatu kewajiban, adanya pura sebagai pelestariannya, labo-labo pura itu. Nah tentunya inilah hasil-hasil ini kita manfaatkan untuk memelihara pura ini. Dan apalagi di sebuah, katakanlah sebuah klan ya, adanya sebuah pura-pura klan itu kan ada panti itu. Tentunya dia punya labo pura ini perlu kita lindungi untuk pelestarian itu. Nah ketika tamu itu ke Bali, apa sih dilihat? Kan budaya, tanpa budaya kayak kita tidak bisa kita hidup. Oke, terkait dengan proteksi, silakan Pak. Jadi itu salah satu keuntungan atau pelimpahan kewenangan pengelolaan PBB sektor P2 itu ke daerah. Salah satunya adalah tadi nilai lokal itu bisa secara jelas atau mungkin secara definitif bisa nanti dimasukkan ke dalam pemerintah Perda. Gitu. Kalau selama ini mungkin pemerintah pusat itu secara general saja mengatur mengenai mana yang disebut dengan objek pajak PBB, mana yang tidak objek pajak PBB. Nah, dengan adanya pelimpahan kewenangan itu, pemerintah daerah secara bisa mengerti atau bisa ada nilai tersendiri yang mungkin kalau pemerintah pusat kan melihatnya secara general. Jadi misalnya seperti tadi tanah ayahan desa atau mungkin di kota ini ada tanah hijau kota terbuka itu yang mungkin bisa mungkin di dalam peraturannya nanti bisa memuat nilai lokal itu yang mungkin bisa tidak dikenakan PBB atau yang lainnya mungkin diberikan pengurangan yang selama ini mungkin pemerintah pusat tidak mengatur secara spesifik gitu. Dan memang saya tambahkan sedikit. Okay. Apa yang dikatakan oleh Pak Dewa Raharjo tadi memang benar, apa itu memang kebanyakan kalau dulu kan dianu oleh pusat dengan kedekatan kita di daerah barangkali Dispenda itu punya ujung tombaknya yang ada di kecamatan itu adalah Sedahan. Itu pegawai Dispenda yang ditugaskan di kecamatan sebagai pemungutnya PBB. Kalau dulu mereka itu adalah sebagai perpanjangan tangan dari pajak, ya Pak ya. Nah ini sekarang oleh karena itu adalah perpanjangan kita perdayakan sebagai itu. Salah satunya mungkin yang sangat urgent sekali untuk timbulnya konflik itu ketika itu salah objek. Ya. Salah objek PBB. Salah objek PBB. Maksudnya? Salah objek ini ketika misalnya semestinya tanah ini kan tanah si A, tetapi atas nama si B. Karena
yang menangani dulu kan pusat. Ketika itu diserahkan kepada daerah kan sangat jelas sekali. Dia tahu lokalnya itu, kedekatannya itu secara optimal dia tahu untuk mengurangi itu. Mungkin barangkali itu yang melatar belakangi. Sehingga mulailah, tapi itu merupakan sebuah, seperti apa yang saya katakan, sebuah berkah bagi kita juga. Ya, salah satunya Jadi memang kalau best practice-nya di dunia itu memang property tax itu ada di local government. Iya. Termasuk di Amerika atau di Inggris local government lah yang mengelola property tax. Ya. Kalau di Jembrana sendiri Pak, apa sudah mulai ada semacam kebijakan untuk memproteksi tanah ayahan desa atau mungkin tanah-tanah yang digunakan untuk menggarap sawah sebagai salah satu modal bagi kebudayaan agraris kita Pak? Apakah sudah ada upaya seperti itu? Kalau di Jembrana untuk sosial misalnya dapat beda mungkin udah, tapi persawahan belum ada. Tapi kita di Jembrana untuk masyarakat miskin udah. Semua masyarakat miskin diberikan pengurangan terhadap PBB. Ya mungkin ada lunas dan sana kan berkecil daripada itu. Jembrana udah mulai 2013 masyarakat miskin yang udah terdata di Pemda udah kita pengurangannya. Kita tidak boleh lunas harusnya. Namanya pengurangan PBB. Tanah ayahan desa itu seperti ayahan desa istilahnya udah kena dari undang-undang kan udah diatur ibadah tempat ibadah tempat sosial tidak kena PBB. Kalau dari situ muncul kendala tidak Pak? Kemudian misalnya ada masyarakat miskin yang belum terdata atau terkait dengan tanah desa, yang mana sih sebenarnya tanah desa, aturannya apa sih, awik-awiknya bagaimana sih seperti itu? Kalau kami di desa memang sudah ada aturannya dan di undang-undang juga jelas di sana, jelas di undang 28 dan Perda mana sebagai objek pajak, mana yang dikecualikan dari objek pajak. Di sanalah kebetulan kami juga sekarang masuk ke daerah, mungkin kayak tadi dari Gianyar, local tax government-nya lebih dekat, pendataannya lebih jelas, lokasinya lebih jelas, sehingga kedepannya mungkin tadi ada peluang tantangan. Tantangannya itu tadi mendata ulang dan peluangnya memperbesar dari PAD. Terus terang dengan PBB masuk ke daerah, terus terang dari struktur pajak daerah, PBB paling besar nilainya. Namanya Jembrana tidak ada pariwisata. Jelas Jembrana jauh dari pariwisata, tidak mungkin ada. Hanya kita harapan dari Pemda hanya PBB. Terus terang di Jembrana dari 11 pajak daerah itu potensi PBB yang paling terbesar. Oke, menarik sekali dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah jeda berikut ini. Ya, dan tiangnya Nyoman Marse. Keginan tiang wantaring Tegal ke tiang Sambilang ke Ngangon Sampi, Ngangon tiang Siki Dumun niki tiang ngadas nih ke Sampi, genten yening wenten sekali mangkin ke musim rambutan tiang ngeburuh metik rambutan kan. Yening inabang sekali di tiang niki yen indik rumah niku untuk ketunaian di tiangnya rasa-rasa dan mersidayang ampun tiang mekari rumah niki. Tiang uning dados ni mireng gatre wenten tuan-tuan bedah rumah wenten tiang minta pondok tiang nike reod nike mawinan tiang nunas ring bapak krian Banjar tadi sekali mangkin niki sampun presiden nike tiang keijen tuan-tuan nike bedah rumah tiang sampun ledang pisan nike kayun tiangnya presiden sekali mangkin tiang medwe rumah sirap nike tiang sampun tentu duan mangkin tiang sekeluarga ngadurang sukses banget majeng ring Pemprov Bali khususnya Bapak Gubernur beserta jajarannya atas programnya yang berpihak kepada rakyat. Itu kembali ke Pak Menhan. Warna
Anda masih bersama dengan Wacana Publik dan kami juga mengundang Anda untuk dapat berpartisipasi dalam telepon di 237706 dan nampaknya sudah ada telepon yang masuk, kita angkat dulu. Selamat malam. Selamat malam Ibu Presenter. Nggih, dengan selamat malam narasumber. Baik. Yang Madi Bukit niki ring di Marang. Nggih, Madi Bukit silakan Bapak. Di antara keempat narasumber niki mana yang mengurus Badung, Pak? Kebetulan sedang tidak ada di Bapak. Tidak ada ya? Nggih. Jadinya begini, apa namanya itu Pak? Kalau umpamanya pajak bumi itu Pak ya, dimanapun itu, terutama di daerah Jimbaran Kutai Selatan ini, kalau itu naik setiap tahunnya 100%, kan gitu Pak ya. Jadinya kalau tanah itu disewakan atau di HGB-kan atau digunausahakan ke orang lain itu, kenapa tidak sampai 100% kenaikannya ke itu aja yang tanyakan. Terima kasih Om Santi Santi Om. Om Santi Santi Om, terima kasih Pak Madi Bukit. Mungkin bisa langsung dari KPP dulu nih yang memang lebih paham mengenai ini. Ya. Dari Pak Madi Bukit. Terima kasih Pak Madi Bukit. Saya dari KPP Pratama Gianyar mencoba memberikan pemahaman mengapa PBB terjadi kenaikan mungkin setiap tahun, yang mungkin juga ada yang 100%. Jadi dasar dari pengenaan PBB itu adalah nilai jual objek pajak. Nah, di dalam nilai jual objek pajak itu diperoleh dari transaksi yang wajar yang dikumpulkan atau yang diperoleh dari data-data misalnya dari pihak ketiga, mungkin dari transaksi dari notaris yang memperoleh, yang itu karena memang harus dilaporkan kepada pemerintah sehingga diperolehlah data nilai jual objek pajak yang mendekati harga pasar wajar. Oleh sebab itu mungkin pemerintah daerah Badung melakukan adjustment atau penilaian ulang terhadap NJOP yang mungkin selama ini masih terlalu rendah sehingga disesuaikanlah, sehingga terjadi kenaikan pengenaan pajak bumi dan bangunan. Tetapi apabila itu dirasakan kenaikannya terlalu tinggi, saya pikir pemerintah daerah Badung mungkin sudah membuat aturan atau SOP-nya bahwa wajib pajak bisa mengajukan pengurangan gitu terhadap ketetapan pajak bumi dan bangunannya gitu. Saya rasa mungkin penjelasannya itu ya. Jadi mungkin Pak Madi nanti bisa menghubungi Dinas Pelayanan PBB yang di Badung untuk mengajukan pengurangan ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa diberikan pengurangan sesuai dengan keadaan daripada Pak Madi sebagai wajib pajak. Kalau syarat-syarat agar pengajuan pengurangannya dapat diterima itu apa Pak? Melingkupi apa? Mengacu kepada yang dulu, ketentuan yang lama, pengurangan itu hubungannya dengan kemampuan ekonomis wajib pajak untuk melakukan pembayaran. Artinya tidak terjadi kesalahan data.
tetapi secara ekonomis wajib pajak tidak mampu karena kenaikannya terlalu tinggi. Jadi mungkin syaratnya adalah ya pertama bisa menunjukkan keadaan atau kemampuan membayar gitu. Saya rasa itu yang paling utama gitu. Sehingga nanti dari syarat itu pemerintah daerah mungkin bisa memberikan seberapa sih layaknya wajib pajak ini memperoleh pengurangan. Oke, dan juga sebagai bahan evaluasi itu saya rasa pemerintah juga. Ya. Oke, menarik sekali. Dan pemirsa, saat ini di studio juga telah hadir sejumlah audiens dari mahasiswa dan umum yang akan menyampaikan tanggapannya juga yang terkait dengan topik kita. Saya persilakan. Silakan, mungkin ada yang ingin bertanya. Oke, tolong sebutkan namanya terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada narasumber di depan. Nama saya Wira dari Universitas Dayana. Yang ada saya mau tanyakan pada kesempatan ini bahwa tadi disampaikan bahwa tarif maksimum adalah 0,3, ya kan? Yang ingin saya tanyakan, apakah ada untuk batasan maksimum untuk NJO TKP-nya seperti itu, NJO TKP-nya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa sih harus memilih pembayaran itu melalui Bank BPD Bali, bahwa bukannya bisa untuk mencapai atau menyentuh masyarakat yang lebih banyak lagi, itu memilih bank persepsi yang lebih beragam. Jadi contohnya misalkan Bank BRI yang notabene juga bisa ada di kecamatan, bahkan di dusun-dusun pelosok-pelosok seperti itu. Itu aja dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaan Wira. Oke, saya jawab pertanyaan yang pertama ya Mas Wira. Jadi kalau batasan maksimum dari tarif itu menurut Undang-Undang 28 adalah 0,3%. Jadi batasan maksimumnya itu, tetapi kemudian dikembalikan lagi kepada pemerintah daerah dalam bentuk perda berapa yang harusnya dikenakan tarifnya gitu. Nah, mengenai penggunaan bank BPD ini saya serahkan Pak Bayangkara ini, mungkin mengapa memilih BPD ini saya serahkan. Silakan Pak. Saya jawab. Mas siapa namanya? Wira. Mas Wira begini. Kalau BPD itu kan bank miliknya pemerintah Provinsi Bali yang lebih banyak. Namun secara aturan memang tidak ada harus menunjuk suatu bank. Tetapi kalau kita lihat BPD lah paling siap dalam hal ini, karena BPD itu dia punya kas cabang di kecamatan dan mereka lebih dekat dengan masyarakat. Dan yang kedua, BPD adalah sebagai kastanya daerah, sehingga itulah mungkin barangkali dari segi pelayanan untuk mengoptimalkan ketika itu terjadi pelayanan terhadap para wajib pajak, khususnya dalam pembayaran pajak PBB. Baik, menarik sekali, dan kita akan lanjutkan lagi Bapak-bapak dan juga para audiens setelah jeda yang berikut ini. Om Swastiastu. Saya Made Arjaya, Ketua Komisi 1 DPRD Bali, mengucapkan Kung Si Fa Chai. Semoga melalui perayaan Tahun Baru Imlek ini dapat membangun rasa persaudaraan serta perdamaian dalam tahun politik di mana masyarakat akan memilih pemimpin-pemimpin baru. Om Santi, Santi, Santi. Om. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Wacana Publik bersama saya Friska Aswarini, dan kita masih berbicara mengenai pengalihan pengelolaan PBB P2 yang awalnya dari pusat hingga ke pemerintah daerah. Dan kita kembali lagi nih Pak ya, tadi terakhir mengenai pertanyaan dari Wira tentang pengelolaan dari PBB P2 ini yang kemudian bekerjasama dengan BPD. Dan tunggu sebentar, rupanya telepon sudah masuk, kita angkat terlebih dahulu. Selamat malam. Selamat malam.
Oke, dengan siapa nih Ki? Jurawijaya di Kintamani Panggi ya. Silakan Jurawijaya. Ya, Bapak-bapak narasumber, bapak-bapak sekalian Ibu. Kalau kita berbicara masalah pajak bumi dan bangunannya, sebenarnya kalau menurut hemat saya di sini ada 3 kelompok masyarakat. Yang pertama adalah kelompok pemerintah tentunya, dan yang kedua kelompok objek pajak dan objek korban sebenarnya. Namun apabila tidak ada orang ketiga yang datang, maka harmonisasi di antara kelompok pertama dan kedua itu tidak akan terjadi disintegrasi. Nah, yang saya lihat sekarang, justru saya berbicara, maaf pinjam mic-nya legislator sedikit. Jadi korban ini adalah masyarakat sendiri. Ketika kita menyaksikan bahwa harga tanah itu meroket, katakanlah kalau di daerah saya mungkin 20-30 kali persen, 30 kali lipat dan lain sebagainya, itu artinya pajak mereka akan meroket juga. Dan di satu sisi kalau kita lihat masyarakat petani, pendapatan daripada petani baik itu padi, sayur mayur dan lain sebagainya itu tidak terlalu jauh peningkatannya. Nah itulah yang menyebabkan saya sangat prihatin dengan kondisi masyarakat secara umum di Bali. Melihat kondisi seperti itu, harga tanah ini Bapak, harga tanah ini meroket sampai ke atas langit kalau bisa. Ini yang membunuh. Jadi saya bisa meminjam istilah agrikulturisida ya. Jadi pembunuhan terhadap agriculture, pertanian dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Selamat malam. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Jurawijaya yang mungkin memandang pula bahwa pemerintah ada kontribusi nih dalam mendorong kebudayaan agraris semakin tidak berkembang karena dia dipandang kurangnya proteksi terhadap para petani. Siapa kira-kira yang akan menanggapi? Terima kasih. Kebetulan nih wilayah Bangli ya. Bangli ya. Masuk wilayah saya gitu. Baik. KPP Pratama Gianyar. Itu juga salah satu tantangan bagi pemerintah daerah sejak pengelolaan diserahkan ke pemerintah daerah. Jadi nanti pemerintah daerah bisa seperti tadi, mungkin muatan lokalnya itu bisa menjadi pertimbangan dalam menentukan nilai jual objek pajak sebagai dasar dari pengenaan PBB. Ya. Jadi seperti tadi mungkin kalau tanah persawahan supaya ini tidak beralih fungsi, ya JOP-nya mungkin nanti disesuaikan bahwa ini untuk peruntukannya untuk persawahan. Sehingga masyarakat tidak harus menjual tanahnya hanya untuk membayar pajak. Itu yang pertama. Yang kedua, penyelesaiannya bisa dengan cara seperti yang diajukan tadi Pak Made, mengajukan pengurangan. Jadi kalau masyarakat wajib pajaknya tidak mampu, bukan berarti pemerintah mau mendorong untuk masyarakat menjual tanahnya. Nah, itu adalah dengan cara memberikan pengurangan. Nah, besarnya pengurangan nanti silahkan Pemda mungkin bisa diatur 100% atau mungkin 80%, 75%, tergantung dari willingly atau keinginan pemerintah untuk melindungi atau menjaga agar masyarakat tidak harus menjual tanahnya untuk membayar pajak. Itu saya rasa mungkin itu yang. Dan tadi sempat disinggung juga perihal pihak ketiga yang bisa mendukung harmonisasi antara pemerintah dan juga objek pajak itu sendiri. Tanggapan mungkin dari Bapak, pihak ketiga yang mana nih maksudnya nih yang bisa membantu? Dan saya nggak mengerti yang pihak ketiga maksudnya bagaimana ya. Apa mungkin dipandang perlu ada satu ahli-ahli tersendiri yang membantu pemerintah dalam mencermati kebijakan macam apa sih yang cocok untuk masyarakat? Ya. Kalau kita lihat dari asas pajak itu kan ada self assessment dan office assessment. Tetapi kalau kita lihat dari self assessmentnya, wajib pajak menghitung pajak sendiri. Dan begitu. Kalau office assessment kan ditetapkan oleh pemerintah. Karena di PBB kan merupakan asas office assessment. Nah, ini ditetapkan dengan office assessment ditetapkan, sehingga dari ketetapan itu adalah rambu-rambunya. Itu lewat dengan pengalihan ini lewat regulasinya lewat perda.
perda, inilah kita pakai nyikapi tentang itu yang mungkin barangkali bisa saya sampaikan, sehingga tidak saya kira tidak ada pertentangan antara asas tadi dengan regulasi yang ada di masyarakat. Nah, tentunya kita harus siap dalam hal ini di daerah menerima keluh-keluhan semacam itu dengan cara sosialisasi, ataukah apalagi ini diserahkan ke daerah atau ke daerah, tentunya kan bisa kita dinilai oleh masyarakat secara langsung. Oh, ini Anda tidak benar untuk meminjat ini, rakyat semakin melarat. Tentunya kan ada sebuah evaluasi terhadap produk itu. Nah, kalau ketika itu masih di pusat, kita kan masih banyak meja yang perlu kita lalui itu. Nah, justru dengan pendekatan inilah salah satunya pendekatan sosiologis mungkin barangkali yang lebih tidak semata-mata yuridis saja. Kita harus memakai 3 pendekatan, filosofinya bagaimana, yuridisnya bagaimana, sosiologisnya bagaimana. Ketika ketiga rangkai ini kita bisa jalankan, barangkali aturan itu kita bisa jalan, dan pemerintah pun bisa sangat legal dalam hal ini. Mungkin itu yang saya sampaikan. Masih terkait dengan itu, kita ketahui bahwa di Gianyar sudah mencoba seluruh sistem online dan juga bahkan bekerjasama dengan BPD dalam pembayaran. Sementara di kabupaten lain belum mencapai satu inovasi seperti itu. Nah, bagaimana cara menjaga, katakanlah rata-rata sudah ya, tapi seandainya yang baru-baru 2014 mendatang, atau mungkin dalam perkembangannya masing-masing kabupaten punya inovasi yang berbeda, siapa sebenarnya atau bagaimana mekanismenya untuk mengetahui kualitas dari masing-masing pemerintah daerah dalam mengelola pajak ini? Apakah semata hanya masyarakat yang diberikan pengawasan seperti itu untuk mengetahui, oh daerah ini sudah baik, yang ini belum? Bagaimana mekanismenya untuk itu kan nanti ada penilaian dari instansi, khususnya Dispenda. Kalau di Gianyar saya ada pemetaan kalau wilayah ini bagaimana, kalau wilayah katakan di Gianyar kan daerah pariwisata, Ubud lain harga tanah dengan ada yang di Gianyar di selatan, dan di Gianyar di utara juga lain. Inilah nanti ada tim-tim penilai yang saya butuhkan tentang ini, sehingga sebagai bahan evaluasi kami untuk melaksanakan tugas di pemerintahan semakin jelas. Sebagai masukan-masukan dari masyarakat perlu kita tampung untuk kedepannya. Pemerintahan ini kan bukan sekarang saja, kan harus berlanjut untuk melestarikan apa yang diharapkan oleh masyarakat dan apa diharapkan oleh negara. Dan tidak membunuh karakter-karakter, salah satunya kita kan negara agraris juga, kita harus perlu pertahankan. Mungkin itu yang saya dapat. Pak Dandi, kalau dari pihak KPP Pratama sendiri, selain memberikan satu asistensi kepada Pemda, apa ada pengawasan-pengawasan mungkin atau terlibat dalam evaluasi nantinya? Jadi sebelum kami serahkan kemarin, itu peta digital pun sudah kami serahkan ke Kabupaten Jemberana, pada pemerintah daerah Jemberana pada saat, sehingga per wilayah semuanya sudah jelas, sehingga kawasan-kawasan mana yang seharusnya termasuk perkotaan, perkebunan maupun pertambangan semua sudah jelas, sudah kami jelaskan sampai di peta bloknya, sehingga mempermudah pemerintah daerah untuk melakukan untuk mengadopsi dan penerapan baik NJUPTKP maupun NPWTKP, dan bisa menggunakan seluruh informasi properti pada saat waktu kami serahkan. Saya kira mungkin itu yang bisa saya jelaskan, dan mungkin lebih yakin lagi mungkin Pak Jojo mungkin lebih bisa memberikan penjelasan. Jadi kami berdasarkan per Dirjen 61 itu di situ disebutkan tahapan-tahapan pengalihan ya. Salah satu tugas kami adalah memberikan asistensi. Jadi sebelum maupun sesudah pengalihan. Kami yakin bahwa pemerintah daerah pada saat melakukan pengelolaan secara mandiri pasti ada beberapa kekurangan, dan itu yang menjadi tugas kami, dan itu sudah diperintahkan oleh Dirjen Pajak untuk selalu mendampingi. Masalah nanti mengevaluasi kemudian itu
kami serahkan ke pemerintah daerah. Tetapi apabila kami diminta untuk memberikan saran atau mungkin perbaikan, ya ini berdasarkan pengalaman kami dengan sukarela akan memberikan asistensi. Jadi tidak terputus pada saat setelah penyerahan goodbye gitu, enggak. Jadi tetap kita dampingi kapanpun pemerintah daerah membutuhkan kami siap membagi ilmu yang pernah kami miliki gitu. Baik. Ya. Jadi bahkan saya tambahin, jadi bahkan pada saat bulan Maret kemarin ada kesalahan pencetakan SPPT kemarin, kita bantu masih karena kebetulan mesinnya cuma satu dan padat, langsung dari pemerintah Kabupaten Jemberana minta kami membuat SPPT-nya. Jadi sudah, jadi asistennya sampai seperti itu. Bahkan kalau macet mesin kembalikan ke kami bikinkan SPPT-nya pada bulan, karena begitu Maret dia macet, kami diserahkan lagi ke kami bikinkan SPPT dengan kop maupun tanda tangan pemerintah daerah. Jadi itu saja mungkin yang asistensi yang kami laksanakan pada saat itu. Oke, dan saya ingin bertanya nih kepada Pak Dewa dari Jemberana, sebenarnya apa yang menjadi indikator atau kunci yang menyatakan bahwa pengalihan ini telah mencapai satu kesuksesan gitu dibanding dengan sebelumnya setelah ada pengalihan ini, Bapak? Apa saja indikator-indikator bahwa pengalihan ini memberikan satu dampak yang maksimal kepada masyarakat? Kalau kami di Jemberana, terus terang, kalau indikator kunci kesehatan itu sebenarnya data yang sudah disampaikan oleh tadi asistensinya banyak dibantu dengan data dulu. Awal selesainya proses pemungutan PBPP2 data dengan data yang akurat dan valid, kita bisa langsung, tadi ada peta blok, kita bisa tahu lokasi dan nilai zona tanahnya tahu jelas, dan kita udah pendekatan dengan masyarakat udah, hanya kita juga pelayanannya lebih cepat dengan data yang bagus dan akurat, pelayanan kita lebih bagus juga ke masyarakat, apapun kejadian cepat diproses. Itu indikator kami, Pak. Baik, kalau dari Bapak sendiri mungkin dari KPP, apa indikator kesuksesan proses pengalihan ini, Pak? Ya, pertama memang indikator yang mungkin bisa dilihat dari kesuksesan pengalihan itu mungkin tingkat kepatuhan wajib pajak juga meningkat, kemudian penerimaan kami harapkan juga meningkat karena sekali lagi tadi bahwa tujuan dari pengalihan itu adalah memberikan kemudahan pelayanan. Salah satunya adalah mendekatkan diri kepada wajib pajak. Ya, kalau dulu harus ke Tabanan misalnya dari Jemberana atau dari Karangasem ke Gianyar, sekarang cukup mereka ke pemerintah daerah, dalam hal ini mungkin Dispenda yang mengelola. Nah, itu merupakan salah satu indikator bahwa pengalihan PBB itu bisa berjalan dengan baik. Salah satunya itu. Mungkin itu aja. Menarik sekali kata kunci. Oke, silakan Pak terakhir. Kalau saya sih sama dengan Pak Edi. Salah satunya adalah pendekatan kita kepada pelayanan kita. Kalau pelayanan kita sudah bagus sehingga masyarakat bisa terlayani, kita selaku abdi negara, ya bukan kita perlu dilayani, kita melayani masyarakat. Kita kalau era sekarang kan tidak perlu kita mengagung-agungkan itu pemerintah yang lebih tinggi, tapi kita bagaimana melayani masyarakat, sehingga itulah sebuah keberhasilan mungkin bagi saya selaku abdi negara, khususnya yang ditugaskan di Dispenda. Nah, didukung dengan itulah sehingga nanti timbul kepercayaan masyarakat terhadap kita. Oh, memang benar tempat waktu. Begitu sebaliknya, ketika misalnya harus waktunya membayar pajak, harus ketepatan itu yang kita peroleh, sehingga menjadi jelas target kita yang kita capai. Oke, menarik sekali dan harapannya semoga semua bisa berjalan dengan baik, termasuk juga dari Gianyar, semoga bisa semakin sempurna nih dalam menyongsong perubahan ini. Dan pemirsa, Wacana Publik demikian telah berakhir dengan adanya closing statement dari para narasumber. Terima kasih kami ucapkan atas kebersamaan Anda. Terima kasih juga kepada Sekepada Liang dan audiens yang telah hadir di studio TVRI. Sampai jumpa minggu depan.
berikut.